kita kontekstualisasikan dakwah itu. Jadi jangan sampai kita anggap diri kita berdakwah, tapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Makanya barangkali ada istilah kontekstualisasi dakwah. Bagaimana konteksnya? Apakah dakwah ini yang kita lakukan sudah tepat sasaran? Saya kira ini yang kita bincangkan pada hari ini. Dan saya lebih senang kalau ada dialog. Jadi hanya mengantar kita semua untuk kita berdialog bagaimana memikirkan kontekstualisasi dakwah ini. Sebenarnya kalau kita lihat cara Nabi berdakwah itu sudah sangat kontekstual. Beda cara dakwah Nabi ketika ada di Mekah dengan ada di Madinah. Beda materi dakwah Nabi ketika ada di Mekah dengan Madinah. Beda cara penyampaian Nabi ketika Rasulullah di Mekah dengan Madinah. Bahkan di Madinah pun beda cara Nabi melihat audiensnya. Tergantung dari subjektivitas yang bersangkutan. Misalnya ada yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, 4 yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apa yang bagus saya lakukan ya Rasulullah? Rasulullah lihat ini orang kaya tapi masih kek. Nah bilang Nabi, itu ta'am, bagus kalau kau kasih makan orang. Lihat lagi, bertanya lagi, apa yang saya lakukan? Dia lihat ini punya orang tua tapi tidak dirawat dengan baik. Nabi bilang birrul walidain. Lagi yang datang pertanyaan yang sama, apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Lihat ini makutu mas sempanya ini. Nah, kau salat di waktunya. Ada lagi yang datang. Jadi konteksnya berbeda antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kebutuhan. Karena jangan sampai kita misalnya berdakwah kepada orang yang sudah mapan, baik akhlak, baik bagi-baginya, lalu kita masih memberikan dakwah ekonomi misalnya, itu tidak terlalu efektif. Jadi itu salah satu cara kontekstualisasi Nabi. Ada lagi yang datang misalnya, ya Rasulullah, perempuan seperti apa yang bagus saya nikahi? Dia lihat Nabi, ini anak muda ini kalau lihat perempuan, yang pertama dilihat cantiknya. Kalau kau cari perempuan, lihatlah li jamaliha. Itu jolo tapana li jamaliha. Siapa yang masuk kelompok ini? Ada kelompok di sini? Ada lagi yang datang, ya Rasulullah, perempuan seperti apa yang bagus saya nikahi? Lihat lagi, ini cowok ini matre. Ya, selalu materinya dulu, bagaimana supaya bisa ditraktir sama perempuan itu. Nabi bilang 5 liha. Jadi urutannya fleksibel. Ada lagi yang datang, ya Rasulullah, perempuan seperti apa yang bagus saya nikahi? Dia lihat, ini orang ini selalu cari anak bupati, selalu cari anak raja, selalu cari. Nabi bilang lihasabiha, linasabiha, lihasabiha. Kau cari perempuan yang anak pejabat lah. Nah, jadi Nabi kontekstualisasikan dakwahnya. Sekalipun hampir semua riwayat-riwayat yang terkait dengan ini selalu ditutup dengan lidiniha fadfar bidzati dini taribat yada. Jadi selalu ditutup dengan lidiniha. Itu menunjukkan bahwa Nabi berdakwah itu sangat kontekstual. Al-Quran misalnya menyebutkan dalam surah Ibrahim ayat 4, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Kenapa harus lisan kaumnya? Supaya mudah dimengerti. Jangan sampai kita berbahasa Bugis di tengah orang Jawa.
tidak nyambung. Ya, jadi harus kita lihat model, cara dan objek audiens dakwah kita itu seperti apa. Wa ma arsalna illa bilisani qaumihi. Nah sekarang ini kalau kita kontekstualisirkan dengan kebutuhan kita sekarang, kira-kira lisanul qaum kita ini apa sekarang ini? Tadi ada materi tentang digital misalnya kan? Ya. Salah satu maknanya lisanul qaum untuk era sekarang ini adalah berdakwah secara digital. Kenapa? Beda kita berdakwah secara instan seperti yang kita lakukan sekarang dengan kita misalnya berdakwah secara digital. Kalau instan ya seperti yang kita lakukan, mungkin kalau kita masuk di satu masjid paling yang dengarkan itu 20 lah. Paling banyak, paling banter itu yang dengarkan ceramah kita, dakwah kita kalau Jumat. Satu Jumat di Masjid Parepare ini misalnya bisa sampai 500 sampai 1000 masjid. Itu pun 50% diantaranya tidur ketika khutbah dibacakan. Ya, yang perhatikan itu ya paling 10% karena ada matanya begini tapi pikirannya macam-macam. Jadi paling 10% lah yang dengarkan ceramah kita. Itu bisa selesai dalam 15-20 menit. Tapi setelah itu apa jejak rekaman dakwah itu yang bisa abadi? Digital. Jadi media berdakwah lisanul qaum sekarang ini adalah berdakwah secara digital. Kenapa? Kalau kita misalnya lakukan itu, dan Nabi pasti tidak pernah lakukan ini kan? Nah inilah juga perlu ada kaidah yang harus kita jadikan dasar ini. Ya jangan sampai kemudian dakwah-dakwah seperti ini karena Nabi tidak pernah lakukan, sunnah fi'liyahnya tidak ada contohnya, lalu kita katakan itu suatu yang baru. Ya dikatakan lagi misalnya dengan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Nah, jadi supaya kita tidak terjebak dalam diskusi yang tidak ada manfaatnya, mungkin ada kaidah yang perlu kita jadikan dasar yang kaitannya dengan sunnah. Misalnya ada ulama mengatakan semua yang dilakukan Nabi itu adalah kebaikan. Ya, ulangi. Semua yang dilakukan Nabi itu adalah kebaikan. Tapi tidak semua kebaikan sempat dilakukan Nabi. Ya. Misalnya Nabi pernah membaca Al-Quran atau pernah mendengarkan Al-Quran, murajaah Al-Quran bersama Jibril. Nabi yang membaca kadang, Nabi yang mendengarkan. Itu kebaikan. Tapi apakah pernah Nabi mendengarkan Al-Quran melalui handphone? Tidak. Ya, apakah Nabi pernah berdakwah melalui Facebook? Tidak pernah. Sekarang, apakah orang yang berdakwah melalui Facebook, melalui membaca Al-Quran melalui handphone itu kebaikan? Pernah dilakukan Nabi? Tidak pernah dilakukan Nabi. Berarti kalau begitu masih banyak kebaikan yang kita lakukan sekarang belum sempat dilakukan Nabi. Nah, itu namanya kontekstualisasi. Kita kontekskan sesuai dengan kebutuhan kita sekarang ini. Di Parepare ini ada ulama Sulawesi yang namanya masih, mungkin kalau seumuran saya ini masih melihat beliau berdakwah, dan dakwahnya itu beliau biasa banyak menggunakan rekaman. Siapakah dia? Nah, jadi Guru Tapa Baja itu misalnya ketika berdakwah selalu begini kan, saya masih ingat itu. Ya, pasti tuh tape recordernya begini. Ya, ditanya beliau kenapa? Beliau jawab, jangan sampai ada kesalahan yang saya lakukan, ayat atau apa saja. Ketika saya merekam, kesalahan itu saya bisa perbaiki. Satu. Yang kedua tentu syiarnya lebih meluas. Misalnya hasil dari rekaman yang sudah benar itu dimasukkan di radio.
Berarti orang yang mendengarkan saat itu di tempat itu mungkin hanya 100, tapi ketika masuk di radionya Parepare, maka semua orang yang punya akses dengan radio itu bisa menikmati dakwahnya. Bahkan andaikan misalnya, mudah-mudahan ada, ini sebenarnya duplikat dokumen yang luar biasa kalau misalnya radio apa namanya? Radio Mesra. Radio Mesra ya? Masjid Raya. Oh ya, Radio Mesra misalnya itu memfailkan dalam bentuk digital dakwah-dakwah Guruta. Kalau tidak, bagusnya fakultas dakwah melakukannya. Ada fakultas dakwah di sini. Ya, harusnya dekan itu melakukannya ini. Melakukan itu bagaimana memfailkan secara digital dakwah-dakwah Guruta. Coba bayangkan, Guruta sudah melakukannya. Itu namanya bilisanil qaum. Saya yakin andaikan Guruta hidup sekarang ini, maka pasti banyak yang ikuti dan minta direkam di Facebook, ya, atau di YouTube misalnya. Makanya saya berijtihad begini. Kita para dai ini, semua sekarang ini kan dai kan? Kita para dai ini, jangan harap kita masuk surga sebelum menghadapi pertanyaannya malaikat Jibril. Malaikat siapa nanti yang ngurusin nanti? Malaikat yang untuk masuk surga. Nah, malaikat Ridwan. Jangan harap kita masuk surga sebelum menjawab pertanyaan malaikat Ridwan. Apa pertanyaannya antara lain? Kau sudah punya Facebook? Sudah punya. Apa isinya Facebookmu? Share makanan. Masuk neraka kau. Ya. Maka pasti akan dilihat itu rekam digitalnya itu Pak K. Budiman misalnya. Ya, Pak K. Budiman. Dilihat sejak kapan dia punya Facebook. Apa yang dilakukan di Facebook? Oh, berdakwah. Wah, ini harus masuk di tempat surga yang paling bagus karena Facebooknya berisi semua tentang dakwah. Itu kewajiban. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Nah, karena itu sebenarnya apa yang kita lakukan bagian dari kita terhindar dari ciri Bani Israel. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu. Jadi muqtadal hal yang biasa kita pelajari di ilmu balaghah. Ini maknanya kontekstualisasi. Bagaimana cara kita berdakwah dikontekskan dengan kebutuhan. Kalau tadi materi kita ini lebih fokus kepada masyarakat heterogen misalnya. Nah, itu juga punya tentu bagaimana cara kita berdakwah di Indonesia ini supaya semuanya orang merasa tenang. Kita semuanya sepakat bahwa Islam ini agama misi. Makanya pendakwahnya itu bisa dikatakan misionaris. Ya, sama dengan Kristen misalnya. Kenapa mereka aktif? Karena dia agama misi. Orang yang menyebarkan misinya namanya misionaris. Kita ini yang menyebarkan misi kita namanya dai, namanya mubalik, namanya ustadz, namanya apa lagi? Ya, namanya kiai. Kenapa? Karena kita ajaran misi. Nah, tinggal kita kondisikan. Jangan sampai misi yang kita bawa, yang kita dakwahkan menyakiti perasaan orang lain misalnya. Sehingga memang perlu kita kontekskan seperti apa dakwah-dakwah yang bisa terdengar misalnya oleh non-muslim tapi tidak menyakiti perasaannya karena sensitivitas agamanya mungkin yang berbeda, akidahnya berbeda. Tapi kemudian tertarik dengan dakwah-dakwah yang kita lakukan. Tidak sedikit misalnya di barat itu tertarik masuk Islam karena merasa nyaman mendengarkan dakwah-dakwah yang sejuk. Nah, bagaimana kita berdakwah yang sejuk di tengah masyarakat misalnya non-muslim? Kita saja mungkin ini Parepare dan sekitarnya, kebetulan kita berada di daerah yang boleh dikatakan mayoritas muslim, sehingga tidak terlalu menjadi satu kebutuhan untuk dikontekstualisasikan
dengan daerah heterogenitas misalnya. Tapi coba lihat teman-teman kita, misalnya di Papua sana misalnya, tentu harus berbeda cara berdakwahnya, materi-materi dakwahnya dengan mereka ada di tempat-tempat yang mayoritas seperti kita ini. Tapi karena ini kebutuhan media, jadi orang Parepare misalnya berdakwah, bisa saja pengikutnya itu ada di luar Parepare. Nah, kalau misalnya kita semua ini Bapak Ibu sekalian 50 jumlahnya, lalu kita punya media sosial untuk berdakwah jumlahnya 50, maka pasti ada yang dengarkan dakwah kita itu dan pasti akan abadi. Jadi dengan mendigitalkan dakwah kita, maka kita berdakwah sesungguhnya borderless. Jadi bukan lagi melihat tempatnya, tidak lagi hanya dijangkau oleh segelintir orang, tapi itu akan terus menjadi abadi. Sehingga itulah saya kira perjuangan-perjuangan yang perlu kita lakukan dalam mengkontekstualisasikan dakwah kita ini.